Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mbak Nana, luar biasa. 1 jam lebih atau 1 jam atau tapi masya Allah, maksudnya emang ini yang saya juga selaku moderator, yang saya juga sudah mendengarkan. Saya juga pernah mendengarkan kajian Mbak sebelum tentang ini, dan saya senang sekali bisa mendengarkannya kembali, dan saya juga berharap teman-teman di sini juga ya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman dan hal-hal baru tentang isu rasisme yang ada di Amerika. Bahkan saya pun pribadi waktu pertama kali ngobrol dengan beliau, banyak sekali hal yang mengejutkan buat saya pribadi waktu mendengar ada lynching. Itu lynching bagi saya itu juga nggak tahu bagi teman-teman di sini, di teman-teman Indonesia yang lagi ada di Dresden, yang sekarang lagi ada di meeting room ini. Kalau teman-teman buka Wikipedia-nya lynching, itu saya baru tahu kata-kata itu ya pas isu-isu ini. Itu gila ya rupanya bisa seperti itu terjadi. Bagaimana seorang bahkan yang terparah itu juga siapa? Emmett Till kalau nggak salah terjadi tahun Emmett Till ya. 14 waktu itu. Dan apa namanya, dia hanya waktu itu yang tadi Mbak Nana bilang ya, dia melihat ada wanita kulit putih, terus wanita kulit putih melihat dia, terus wanita kulit putihnya nggak suka sama dia, terus wanita kulit putih itu bilang sama polisi, tolong dong digantung anak ini, digantung gitu ya. Oh my god. Saya nggak kebayang sama sekali itu bisa Emmett Till terjadi. Baik, itu rasa emosi saya melihat apa sehabis mendengar materi Mbak pada hari ini. Dan seperti biasa kita akan membuka sesi diskusi. Tapi saya sadar ini juga cukup saya juga belum tahu nih ya, mau berapa lama kita mau diskusinya. Jadi saya mungkin mau tanya dulu ke paling senior di sini, ada Mbak Ida. Mbak Ida kira-kira mau ini ada lama? Yang boleh dibuka nggak kameranya kalau ada yang feel comfortable. Ini Nurbaiti Nur ya? Alhamdulillah, you join me. Saya kenal sama bener. Nur. Bener kan anak, bener. Bener saya Nur Kak. Senang ketemu Mbak Nana. Mbak Nana kamera saya udah dibuka nih ya. Mbak Nana kelihatan, ini Ida. Ya, terima kasih. Mas moderator, bagaimana, sudah dibuka? Ya, sudah dibuka sih Mbak. Mau berapa lama? Setengah jam? Ya, soalnya kan di sana udah malam, saya mah masih pagi ya. Ini ya sebenarnya malam, tapi saya juga ada pertanyaan, kayaknya ya bebas aja sih kalau nanya. Kenapa Bang? Saya juga ada pertanyaan, kayaknya bebas kalau bertanya, kayaknya. Oke. Nggak batas. Kita coba. Kita coba boleh 3 pertanyaan dulu ya. Coba 3 pertanyaan dulu. Dari Bang Wildan dulu kalau begitu, tadi yang sudah ada pertanyaan. Saya sebenarnya punya 2 pertanyaan tapi nggak begitu panjang. Adakah kuota antara orang kulit hitam dan orang kulit putih di kepolisian di US layaknya terjadi di South Africa gitu? Jadi kalau saya masuk universitas itu udah ditanya di aplikan tuh, kamu kulit putih atau kulit hitam atau kulit apa gitu di South Africa ketika saya melamar jadi dosen. Terus yang kedua, seberapa sadarkah orang-orang kulit hitam itu tentang teori mitos yang dibuat untuk melakukan keteraturan sosial? Kayak misalnya kan deklarasi-deklarasi itu kan semua mitos kan, jadi untuk melakukan sebuah keteraturan sosial yang didominasi oleh orang-orang kulit putih, yang dimana orang-orang kulit putih juga mengetahui sebelumnya gitu. Jadi misalnya George Washington membentuk Amerika juga kan all human all equal gitu kan, tapi all human all equalnya tuh dia membuat suatu mitos agar semuanya itu terkontrol gitu. Seperti di manapun, mau di South Afrika, mau di Indonesia juga, mungkin Indonesia nggak begitu, Indonesia lebih keren. Di dunia lain, di belahan bumi lain yang di situ ada mix ras-ras yang bermacam-macam. Dan itu apakah seberapa sadar mereka menyadari hal tersebut gitu, sehingga membentuk suatu pendidikan yang dididik dari sekolahnya itu untuk mandiri. Yang saya harus bisa dari sendiri, karena itu kan mulai asal muasal perbudakan itu menerima keadaan apapun untuk gimana saya memperbaiki keturunan dengan memperbaiki hidup. Tadinya ingin memperbaiki hidup dari kesusahan, tapi mitos itu dibuat terus gitu oleh manusia sehingga ya sesuai dengan buku-buku Homo sapiens dan Homo deus dan lain-lain.
seberapa aware mereka. Itu cuma 2 pertanyaan itu. Baik, mau langsung jawab Mbak Nana? Nggak sabar mau jawab atau mau langsung? Boleh satu lagi kalau ada tadi Mbak Ida mau. Mbak Ida, silakan Mbak Ida. Kalau Ada dari saya. satu lagi. Oke, 2 lagi. Silakan Mbak Ida. Mbak Nana, terima kasih sekali. Ini kita semua begitu terhanyut dengan ceritanya Mbak Nana ya. Jadi saya sangat menikmati, saya pribadi menikmati sekali. Di sini saya kalau ngelihat apa ya, seperti mungkin paralel dengan cerita Jerman. Kalau di sana punya sejarah hitam dengan perbudakan, kalau di sini orang Jerman punya sejarah hitam dengan Yahudi ya, dengan ini Holocaust istilahnya itu. Terus dari semuanya itu apa ya, dari pelajaran itu kita mengambil hikmahnya apa? Bersyukur bahwa kita ya Allah dikasih berkah luar biasa dengan kebebasan. Istilahnya bebas, kita di Indonesia tidak pernah terkekang. Dulu memang ini apa istilah kita merdeka ya, itu berkah luar biasa. Istilahnya itu ya. Terus dan setelah kemerdekaan itu kan kita istilahnya mesti lewat zaman Pak Harto, masa apa ya kita bilang dulu di bawah kekuasaan gitu ya, dalam tanda petik. Tapi kita nggak begitu amat dijajah gitu ya, dizalimin gitu ya. Terus ya terus begitu terus kita yang saya ambil pelajaran di Jerman selama hidup di Jerman. Mbak Nana, saya baru 18 tahun di sini. Terus apa saya ngerasain? Ya Allah, apa ya? Di sini kita berjuang, apalagi di Jerman Timur ya. Istilahnya perjuangan kita itu satu, kita sebagai orang asing. Yang di sini ya di Jerman Timur itu sangat-sangat rasis sekali ya, kalau bisa dibilang ya. Terus yang kedua kita Islam. Itu 2 poin yang berat sebenarnya ya untuk survive di sini. Dan itu tantangan buat kita ya. Ya Allah, apa ya? Mungkin hal itu yang tidak pernah kita pikirkan ketika kita hidup di Indonesia ya. Semuanya serba Islami. Dan kita di sini kita harus berjuang gitu. Terus itu yang kembali lagi harus apa ya udah ini bersyukur, diberi kekuatan semuanya. Kita teman-teman di Dresden di sini alhamdulillah insya Allah semuanya apa ya tidak mengalami sesuatu hal yang apanya ya istilahnya tidak disemena-menakan dengan kondisi rasis ini. Istilahnya kita masih bisa survive gitu. Kalau melihat yang terjadi di US kan begitu berat sepertinya ya, yang terjadi mereka di sana yang black kita bilangnya itu berat, masya Allah berat sekali perjuangannya. Yang hampir kalau saya lihat itu ya, saya tadinya nggak kepikiran ya. Kalau melihat story setiap record dari orang, nggak apa-apa ya kita bilangnya orang hitam ya Mbak ya, atau apa ya yang bilangnya enaknya, itu selalu ada story bahwa pernah di penjara. Itu saya tadinya nggak kepikiran. Masa sih kok hampir setiap orang itu kok jahat bener ya, bukan jahat ya, kok kriminal bener ya. Tapi setelah apa ya saya banyak dengar, oh ya memang mereka dikondisikan seperti itu untuk dipenjara gitu ya. Itu masya Allah ya Allah, betapa berat perjuangan mereka. Itu di situ saya Allah kembali lagi harus banyak bersyukur gitu kan istilahnya ya. Pokoknya ya itu apa ya. Di sini saya waduh masya Allah luar biasa, sangat respect sekali dengan perjuangan mereka. Dan ya Allah moga-moga ada diberi kekuatan dan yang terbaik. Itu dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Makasih sebelum saya jawab dari tadi siapa Idan ya yang saya mau ini dulu apa yang disampaikan oleh Mbak Ida bahwa ya dan kita semua tahu Muhammad Ali ya, tadi saya nggak nyebutin tentang Muhammad Ali. Jadi Muhammad Ali itu siapa sih yang nggak kenal? Seluruh dunia kan kenal Ali ya, the greatest ya, maksudnya boxer.
Dan Muhammad Ali itu juga salah satu yang dia udah terkenal itu dan pokoknya namanya harum dari zaman dulu kan. Itu waktu dia jadi petinju masih zaman segregasi loh. Jadi dia tapi tetap bertinju dan tetap maksudnya dieluk-elukan orang, tapi at the end of the day dia tetap orang hitam. Dan ketika perang Vietnam kan semuanya di draft, semua laki-laki di Amerika di draft untuk wajib militer. Ali kan menolak. Ya, dia kan menolak. Ali tuh menolak karena dia bilang, why do I have to? Kenapa saya harus membunuh itu orang-orang kuning, katanya, orang-orang Vietnam. Mereka nggak pernah melecehkan saya, mereka nggak pernah membunuh saya, mereka nggak pernah melakukan apa-apa untuk saya, ngapain saya bunuhin mereka? Sementara di sini saya ditekan, dia bilang di negara saya sendiri. Jadi dia kan menolak. Karena dia menolak, dia dipenjara kan? 5 tahun. Dan semua title-nya di strip, diambil, dicopot. Semua title-nya dicopot. Hanya karena dia nggak mau perang Vietnam. Dan itu semua hartanya juga dicabut waktu itu. Jadi istri, anaknya, semuanya kan orang-orang pada membantu teman-temannya semuanya selama dia di penjara untuk ngasih mensupport ekonomi ya, istri dan anaknya. Dan itu coba bayangin, itu Ali loh yang terkenal. Jadi bayangin nobody. Bisa dibayangkan itu Muhammad Ali yang terkenal aja begitu gitu loh. Gimana yang halo gitu nggak kenal gitu ya. Jadi bisa dibayangkan. Nah itu memang itulah kayak perjuangannya mereka di sini. Dan tadi saya juga kayaknya nggak menyampaikan bahwa ketika orang-orang Afrika itu dibawa ke sini, mereka udah ini kayak ada researchnya. Mereka cuma ada 2 agama ketika mereka datang ke Amerika ini, hanya 2 agama. Mereka Muslim atau mereka agama asli Afrika. Jadi yang kayak agama nenek moyang. Mereka nggak ada yang Kristen. Mereka Kristen itu adalah bagian dari slavery itu sistem untuk mengontrol. Itu tadi kalau ada hubungannya dengan pertanyaannya dari Idan itu kayak mengontrol itu juga itu salah satunya dari policy awalnya itu dari agama. Sebenarnya jadi dikontrol itu supaya mereka kayak patuh ya gitu. Patuhnya itu tuh dari itu. Terus kan kalau kita lihat dari kalau di Jerman kan ada dengan Nazi, Yahudi, Holocaust. Terus South Africa juga ada dengan black and white itu kan. Tapi semuanya itu tuh mereka punya yang namanya truth and reconciliation. Jadi ada sistem, harus kalau kita mau rekonsiliasi secara sosial gitu ya Mas. Harus diakui dulu kesalahannya kan. Diakui dulu bahwa itu salah gitu. Salah dan baru kita mau rekonsiliasi. Gimana kita mau memperbaiki? Masalahnya, jadi kan kayak tobat dulu baru kita bilang kita mau perbaiki kan. Nggak bisa kita, saya mau memperbaiki hidup saya, tapi kita nggak tobat dari yang kesalahan kita gitu, nggak mengakui. Nah, inilah yang belum. Amerika itu belum tobat, belum pernah ada tobat, kata tobat. Jadi the truth and reconciliation itu nggak pernah terjadi di Amerika. Jadi nggak pernah dinyatakan bahwa yes, kita salah karena kita membantai genosida semua orang asli di sini, terus kita menculik orang dan memperbudak orang, bahwa itu adalah salah dan itu adalah kesalahan secara nation ya, secara bangsa gitu. Itu tuh belum diakui sampai sekarang. Jadi makanya di policy-nya ya nggak ada gitu, maksudnya tetap ya itu mungkin yang dianggap mitos social structure. Jadi untuk membuat seakan-akan yes ini bagus semuanya, bahwa jadi bisa mengontrol, tetap dikontrol gitu orang. Nah itu yang banyak diminta sekarang dari orang-orang black yang thinker ya. Saya rekomen nonton film Just Mercy. Just Mercy itu kayaknya lagi free deh. Ini judulnya Just Mercy. Bisa di Amazon atau di Amazon Prime. Kayaknya di beberapa itu coba Google aja, itu lagi free selama bulan Juni ini. Karena isu rasis. Itu kisah nyata yang difilmkan.
Nah, lawyernya itu siapa? Stevenson ya kalau nggak salah namanya. Dia pengacaranya itu dia sampai sekarang masih ada di Alabama. Dia yang 2 tahun yang lalu membuka itu museum lynching itu yang saya juga pengen ke sana lihat. Jadi dia melakukan research berapa sih yang di lynching selama berapa puluh tahun itu. Jadi sampai sekarang dia bilang dia itu memperjuangkan truth and reconciliation itu yang dia bilang sampai sekarang belum ada. Jadi bagaimana kita mau mengobati ya semua penyakit ini kalau saya bilangnya. Semua penyakit ini, penyakit sosial ini kalau kita nggak mengakui gitu. Jadi obatnya tuh belum ada. Jadi gimana mau memperbaiki? Nah, tadi kan kayak pertanyaannya dari Idan kan yang tentang mitos social structure. Ya iya, jadi kalau dia awalnya itu dari itu tadi karena the 3G itu ya, 3G itu gold, gospel, and glory. Jadi begitu masuk itu untuk menyebarkan agama kan. Jadi mereka itu kan dipaksa untuk, jadi seperti kayak di Inquisita di Spanyol ketika Spanyol itu menaklukkan Andalusia itu dikasih pilihan kamu mau masuk jadi Katolik atau kamu mau saya bunuh gitu kan. Nah, ketika itu juga mereka jadi si slave ini semuanya dipaksa untuk jadi Kristen, dikristenkan gitu ya. Terus kan banyak yang Muslim, jadi mereka kan ngumpet-ngumpet kan tetap sholat di kayak di kebunnya katanya dan segala macam gitu. Tapi kan lama-lama tetap susah. Mereka masih banyak yang puasa. Dan beberapa dari yang dikirim jadi slave itu, mereka tuh banyak yang hafiz Quran juga dan bisa tulis dan baca Arab gitu. Tapi ya itu kan mereka diminimkan kan nggak boleh belajar bahasa tulis yang Latin ya, maksudnya nggak boleh, pokoknya mereka seminim mungkin dan itu jadi makin terkikis. Nah kalau kita lihat sekarang kenapa di Amerika ini sekarang saat ini Muslimnya 40% itu adalah African American. Mereka masih tetap yang posisi grup ya terbanyak di Muslim secara general yang di Amerika. Karena dan banyak yang convert ya balik ke Islam karena kalau saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman saya, mereka bilang mungkin ini adalah doa dari nenek moyangnya dulu waktu kesini, jadi mungkin dia pakai doa Nabi Ibrahim itu, jadi anak cucu saya nanti mungkin ya berapa generasi nggak begitu, tapi pas generasi sekarang ternyata banyak yang pada masuk Islam dan banyak yang di penjara Mbak Ida. Jadi di penjara tuh masuk Islam banyak banget. Jadi karena mungkin berarti ada hikmahnya ya. Ya, di luar itu kan kayak dikejar-kejar polisi terus ya. Begitu masuk penjara kan jadi punya fokus. Karena di penjara di Amerika walaupun begitu dia tetap ada library ya, tetap ada perpustakaan, bisa baca, bisa segala macam. Jadi punya kesempatan untuk itu dan kayak Malcolm X kan masuk Islamnya di penjara karena baru punya waktu untuk berpikir. Nah, itu terus jadi kayak social structure itu sih kayaknya memang dibentuk kayak waktu di Declaration of Independence kayak all men are equals is not all men. It's only white men gitu. Maksudnya not even white woman waktu itu. Jadi bahkan perempuan kan nggak punya hak juga yang white dulu. Mereka juga berjuang kan untuk dapat itu. Jadi dan orang tuh suka lupa sejarah itu. Mereka hanya melihat Declaration of Independence itu, oh ya all men is equal, bla bla bla. Tapi apa sejarahnya dan nggak lihat siapa sih pendiri-pendiri yang dianggap founding fathers di Amerika ini, mereka dulunya slave owners juga gitu. Jadi gimana mereka bisa bilang all men are equal sementara mereka sendiri juga punya budak kan. Nah sekarang nih dengan fenomena ini kita bisa lihat juga di Eropa, di Amerika banyak patung-patung ini ya, statues yang misalnya the King Leopold di Belgia kan dibuang, terus di Inggris siapa ya kayak ya slave owners lah gitu yang dulunya yang bikin bisnis slave trading ini gitu ya, jual beli budak. Terus di Amerika juga beberapa tuh kayak patung-patung itu kayak either di chat sama orang, pokoknya di vandalisme ya, atau dibongkar, terus ada yang kotanya bilang oke, kita akan masukin museum gitu. Karena kan itu kan glorifying itu tadi, the violence itu.
Kenapa orang ini, karena ya itu tadi mungkin nggak mengakui truth and reconciliation, nggak mengakui bahwa itu salah gitu. Jadi dianggap itu it's fine, it's part of history. Kenapa harus big deal gitu kan? Ya udahlah lupakan aja gitu. Jadi makanya masalahnya tuh nggak selesai-selesai, jadi kayak sekam gitu. Terus kalau tentang kuota saya nggak tahu pasti, tapi sih sepertinya ada ya, karena kan di sini ada kayak ada gitu ya untuk diversity namanya kan, diversity. Jadi harus diverse. Orang yang nggak boleh cuma putih semua, jadi harus diverse. Tapi itu lagi kayak setengah hati gitu. Just for the sake of diversity. Jadi kayak checklist. Kayak tadi siapa Idan bilang mau ke South Africa ada checklist, kamu orang apa, putih, hitam atau yang lain. Kalau di sini tuh big deal banget. Race itu tuh box namanya. Harus di checklist like yang mana nih boxnya. Nah kalau orangnya yang bermacam-macam gimana? Mereka juga nggak tahu kan. Maksudnya yang mana yang harus dicek? Orang dianya ada gado-gado gitu ya. Orang gado-gado kalau saya. Karena nyampurnya udah terlalu banyak. Nah, itu checklist itu untuk ngelihat juga orang apa tinggal di mana, terus apa sih dia posisinya, dan ketika dia masuk misalnya apakah dia guru atau dia polisi atau apa masuk untuk diversity hanya untuk memenuhi kuota, tapi belum tentu orangnya itu adalah yang dipilih misalnya karena kualitasnya atau karena isu itu. Orang yang misalnya masuk benar-benar karena dia memang punya kapasitas, dianggapnya kamu kan hanya karena memenuhi kuota masing. Jadi tetap susah katanya. Waktu itu saya pernah ketemu profesor, dia orang black ya. Dia tuh sering banget dilecehkan karena dianggap dia hanya masuk karena kuota. Jadi bukan karena dia punya kapasitas. Jadi dia bilang perjuangannya tuh lebih susah, lebih double whammy. Kalau tadi Mbak Ida bilang kayak kalau di Jerman kita udah orang asing terus kita muslim. Kalau di sini tuh namanya istilahnya double whammy. Kalau kamu udah hitam terus kamu muslim lagi, double whammy. Kalau suami saya 3 whammy karena dia triple whammy karena dia ex militer juga Amerika. Nah, itu paling ditakutin lagi. Udah pernah di training militer sama mereka. Ini orang punya ilmu dari yang kita kasih gitu. Dia bisa balikin lagi ke kita. Nah itu jadi kayak ada double whammy, triple whammy gitu, istilah-istilahnya orang-orang Amerika. Jadi ya hal-hal yang seperti itu tuh masih terus berlangsung gitu. Dan kalau saya ya ngelihatnya dari beberapa yang saya sering ketemu, terus juga guru-guru di sini, kita juga di Muslim, imigran Muslim di Amerika, yang saya sampaikan ini banyak yang nggak tahu. Mereka nggak tahu tentang civil rights movement itu yang tahun 1965 itu yang membuka keran imigrasi. Karena sebelum itu nggak ada yang bisa masuk sini kecuali orang Eropa. Nah, orang-orang Muslim kan rata-rata masuk setelah 1965 ke sini. Dari 1965 ke sini ya. Baru kemarin sore kan, 55 tahun yang lalu kan. Berarti kan rata-rata orangnya masih hidup. Nah, dan dia punya anak. Tapi mereka nggak tahu sejarahnya gitu. Mereka nggak tahu bahwa bagaimana proses mereka bisa dibukakan pintu. Sehingga ketika dia masuk ke sini, mereka tuh menganggap kayak yang sukses itu adalah orang putih. Mereka kayak mengkiblatkan dirinya ke orang putih. Sementara mereka meninggalkan gitu orang black. Oh, mereka kan kriminal, nggak sukses, orangnya miskin-miskin gitu, nggak berpendidikan. Jadi bikin sendiri rasisme sendiri. Nah, itu terjadi banyak di masjid-masjid. Masjidnya orang Arab, masjidnya orang Desi, orang Indo-Pak gitu. Terus jadi kayak, dan banyak kan orang-orang ini masuk di penjara, masuk Islam. Ketika dia keluar dari penjara kan mereka pengen ke masjid kan. Nah, pas di masjid yang dia hadapi adalah rasisme lagi dari Muslim. Jadi, saya mau keluar dari sistem rasisme, masuk ke rasisme lagi. Nah, sekarang ini kita lagi karena isu rasisme ini di Amerika. Sekarang tuh within the Muslim community sendiri juga lagi ada hard conversation. Jadi diskusi yang sangat
susah gitu ya, karena kan banyak yang nggak mengakui juga bahwa mereka punya rasisme sendiri gitu. Nah itu yang banyak diprotes, kayak di sini tuh misalnya ada yang mau ini ya yang udah tinggal di sini ya, misalnya ada kayak black brother gitu ya yang laki-laki misalnya mau kawin sama misalnya orang Arab perempuan pasti langsung ditolak, atau sama orang India Pakistan itu lah pasti ditolak abis, walaupun dia hafiz Quran who cares, pokoknya nggak boleh gitu ya. Jadi tuh ada rasisme tersendiri. Nah, dan imam-imam tuh banyak yang ngomongin itu juga gitu ya. Bahkan si imam yang orang Algeria di San Diego, dia Arab kan, istrinya juga, dia tuh sangat gimana ya ngomonginnya, dia bilang ke orangnya mereka sendiri gitu. Nah ini tuh the hard conversation starting now, karena mereka juga lupa bahwa ngapain mereka ke Amerika, dan mungkin ini juga buat teman-teman yang ada di Jerman juga bisa jadi sama ya, maksudnya refleksi juga bahwa ngapain mereka ada di negara ini gitu saat ini, karena kan mereka datang dari negara yang mayoritas Muslim terus ke negara yang Muslim jadi minoritas. Kalau bukan yang tadi Malcolm X bilang, America needs to learn about Islam. We need to introduce Islam to America. Tapi apa yang dilakukan oleh Muslim imigrasi? Dia malah ikutan gaya Amerika. Bukannya dia yang ngajarin, tapi dia malah ikutan gitu, terbawa. Nah itu sekarang tuh the hard conversation adalah why we are here. Kalau kita nggak memperkenalkan itu tadi, message-nya Rasulullah di khutbah wada itu, bahwa anti-racism itu, bahwa inilah Islam bisa menjadi solusi gitu. Apakah kita udah melakukan itu, kita udah menyampaikan message itu aja? Kayaknya enggak. Dan saya juga baru nyadar waktu cerita ke teman-teman di tim kerja saya, kayak loh mereka nggak pernah dengar itu. Saya bilang, oh my God, they don't know gitu. Come they don't know. Jadi saya merasa bersalah juga. Kok dia bisa nggak tahu ya? Itu kan message paling penting Rasulullah gitu. Kok orang-orang banyak yang nggak tahu. Makanya terus waktu mereka bilang, Nana bisa nggak kamu kasih yang ke general speech untuk semua network kita yang interfaith gitu. Akhirnya saya bilang, oh iya, kayak saya merasa bersalah juga, kok bisa nggak tahu ya mereka gitu. Berarti kan it's my fault because I'm a Muslim, I've never mentioned that to them gitu. Kok saya nggak pernah bilang, kok saya nggak pernah menyampaikan itu. Dan mungkin berapa muslim lain apalagi boro-boro gitu, mungkin nggak pernah menyatakan juga, bahkan mungkin nggak mempraktekkan juga apa yang disampaikan Rasulullah. Jadi kita sekarang lagi banyak belajar ke ulama-ulama yang black di sini, yang mereka kan dari this soil ya, mereka dari sini sejarahnya, dan survivalnya itu tadi seperti Mbak Ida bilang, mereka masya Allah ya survive banget, udah disiksa, udah dibunuh, udah kok masih hidup aja gitu, masih bisa gitu bertahan. Kalau udah kayak udah gitu ya, udah give up, mereka nggak give up gitu. Jadi kan berarti ada message ya dari Allah, kalau kita mau lihat dari sisi dari sisi like mistisnya ya, berarti ada message kenapa mereka bisa survive gitu, kenapa mereka bisa survive, kok mereka udah disiksa habis-habisan gitu, udah ditekan di paling terendah di strata sosial, mereka tetap aja bisa survive. Kenapa gitu loh? Ada message, dan saya selalu bilang, kenapa sih kita nggak mendakwahi mereka gitu? Mereka itu yang harus kita dakwahi pertama, karena Rasulullah kan dakwah pertamanya ke orang-orang tertindas gitu. Harus mereka itu yang kita dakwahi gitu, yang pertama gitu, bahwa liberation yang mereka pertama itu sebenarnya harusnya dari Islam, yang membuat mereka liberated ya. Mereka merasa kemerdekaan pertamanya itu dari Islam, baru nanti kita translate dengan bagaimana di dalam kehidupan itu. Semoga menjawab. Baik. Ya, terima kasih Mbak Nana, sangat tertolong sekali. Silakan saya kembalikan kepada Adria. Terima kasih banyak Bang Wildan, semoga jawaban tadi sangat memuaskan, dan juga sangat memuaskan kita semua harapannya. Ada lagi pertanyaan? Saya pribadi juga ada dapat beberapa request diperpanjang lagi waktu diskusinya, tapi saya juga harus menahan diri, dan juga mungkin kira-kira ada usulan. Jam berapa sekarang di sana? Udah jam 20.20, setengah 9. Tapi masih sore kita bisa bilangnya, karena maghribnya juga masih terang. Dan ini ada. Iya. Ya, ada lagi yang mau bertanya mungkin di sini dari
Dari Rian, dari Yuli, Mbak Santi, Akbar. Ini untuk informasi aja untuk teman-teman semua. Hari ini tanggal 20 ini apa ya, kalau dibilang kita ada längste Tag. Jadi waktu terpanjang di musim panas ya. Ini mulai musim panas di sini, Mbak Nana dan semua teman-temannya. Jadi malam ini biasanya kalau di sini orang Jerman merayakan dengan apa, Grillen kayak gitu-gitu. Jadi apa ya mereka? Jadi antara siang sama malam apa ya? Terpanjang ya, waktu terpanjang. Ya, siangnya ya, panjang. Siangnya. Solstice. Iya. Iya ya, baru ingat juga. Oh iya, terpanjang. 20 Juni ya. Ya, baik. Ada lagi yang ingin mau bertanya? Saya pun juga tadi baru buka Wikipedia, saya baru sadar bahwa Indonesia tuh juga baru datang ke Amerika Serikat itu tahun 1953 ya. Itu pun berarti sebelum Civil Rights Movement sendiri, dan itu katanya yang banyak datang pertama adalah hubungan kerjasama antara UI dengan Amerika Serikat. Jadi memang ya tidak, kita juga warga baru mungkin di US kurang lebih. Iya. Iya baru sih. Kayaknya yang ya tertua pun enggak, ya paling 60-an. Yang imigran ya, yang imigran 60-an. 70-an lah. Enggak 60-an kayaknya belum. Masih yang sekolah. Kalau sekolah sih mungkin ada ya. Kayak sekolah kan, kuliah gitu-gitu. Tapi enggak yang menetap ya, maksudnya jadi warga gitu. Kayaknya baru tahun 70-an deh ya. Maksudnya kayak karena kan di Indonesia diaspora kita lihat siapa sih yang paling tertua gitu, yang maksudnya sesepuh-sesepuhnya Indonesia.